Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabdamu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari kitab Ratapan 3 ayat yang ke-40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan kembali kepada Tuhan. Konteks bacaan kita adalah ratapan yang sungguh-sungguh penuh dengan kesedihan, penderitaan, tangisan, air mata. Karena apa yang dibanggakan dan sangat-sangat dibanggakan itu hancur dan hilang. Itu adalah Yerusalem yang menjadi sumber kebanggaan hidup, pusat peribadatan, pusat kehidupan, sangat diyakini sebagai tempat di mana Tuhan bersemayam, ternyata mengalami kehancuran oleh bangsa di luar Israel, bangsa yang dianggap najis karena tidak mengenal Tuhan yang benar. Dan ratapan itu penuh dengan keadaan penyesalan, penderitaan, dan seterusnya. Tapi juga kesedihan yang sangat mendalam itu menutupi harapan. Sampai kemudian kitabnya bahkan disebut dengan kitab ratapan, penuh dengan tangisan-tangisan kesedihan. Tetapi yang menariknya di pasal yang ketiga, ayat yang ke-22, dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, dan seterusnya. Dan dikatakan sebelumnya, inilah yang aku perhatikan dan yang membuat aku berani berharap. Jadi ternyata dalam semua kesedihan, penderitaan yang terjadi pada waktu itu, rasanya nggak ada harapan lagi untuk pulih. Tetapi ketika mengingat kasih setia Tuhan tidak pernah habis, selalu baru, dan setiap pagi senantiasa besar kesetiaannya. Itu yang membuat kemudian muncul pengharapan atas hidup yang akan pulih dan akan baik. Nah, bacaan kita itu menyampaikan atau berisi tentang bagaimana supaya kita pulih dari situasi yang terpuruk. Prinsip dasarnya adalah setiap kesalahan dan dosa selalu menimbulkan penderitaan. Tapi ini nggak boleh dibalik ya. Karena setiap penderitaan belum tentu karena dosa. Setiap dosa pasti menghasilkan penderitaan. Karena kita sekarang menderita, maka perlu dicek mundur ke belakang, kira-kira begitu. Adakah sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan? Ada dosa, kesalahan yang membuat kita mengalami penderitaan seperti yang sekarang dialami. Itulah sebabnya teks kita mengatakan, marilah kita menyelidiki, memeriksa, dan kembali kepada Tuhan. Maka tahapannya jelas. Pertama, menyelidiki, cek dengan sungguh-sungguh. Memeriksa hidup itu sama. Tadi levelnya adalah kesadaran harus menyelidiki dan memeriksa, itu satu kesatuan. Kalau kemudian kita temukan dengan baik, dengan hati yang jujur, ada kesalahan, maka berbaliklah segera kepada Tuhan. Bertobatlah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan tadi kasih-Nya selalu baru setiap pagi. Itulah yang akan memulihkan kondisi setiap orang yang mengenali dengan sungguh-sungguh kesalahannya dan bertobat. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan senantiasa menolong, menopang, dan memberikan harapan setiap pagi bagi setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.